duduk doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau puji Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir Tuhan di mana kami pun berada. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau muji Tuhan. Siapa di sini yang istimewa? Yuk, yang istimewa. Pasukan Kristus siap? Siap. Yeay. Yuk kita nyanyi yuk. Aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan semua. Sungguh istimewa. Lagi yuk. Aku
mau berikan hati kita, suara kita untuk menyembah Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur
kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Bapa yang sedang beribadah ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa Indonesia Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kau berkati Indonesia Bapa, Kau berkati pemerintahannya Bapa, Kau berkati presiden dan wakil presiden kami Yesus, beserta jajaran-jajaran para menteri Bapa. Tuhan berkati juga kota kami, Kota Pekanbaru Bapa. Kau berkati kota Pekanbaru menjadi kota yang lebih baik Bapa. Berkati wali kotanya, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernurnya Bapa. Tuhan berkati gereja kami Tuhan Yesus, GBI Bapa. Kau berkati gembala kami Bapa, Opa Niko dan wakilnya Bapa, Opa Gede dan juga wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati gereja kami menjadi gereja yang menuai banyak jiwa Bapa. Tuhan berkati orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kau berkati dia Bapa, berkati kesehatan dia Tuhan Yesus. Berkati juga sekolah kami Bapa, tempat kami bersekolah Tuhan Yesus. Kau berkati Bapa, beserta anak-anak juga Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mau mendengar firman Tuhan, berkati setiap kami, pakai setiap kami, hadirlah dalam ibadah kami. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul Peternak Domba. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Amos 3 sampai 7. Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang imam. Imam, Kak, benar sekali. Imam adalah seseorang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Adik-adik perlu tahu, gak boleh sembarangan loh jadi imam. Harus dilihat dulu dari latar belakangnya. Contohnya, pintar atau enggak, keturunan imam atau bukan, cacat tubuh atau enggak, penyakitan atau enggak, dan seterusnya. Wah, rupa-rupanya enggak sembarangan setiap orang boleh jadi imam ya adik-adik. Nah, sekarang dengarkan kakak. Hari ini kita mau kenalan dengan seorang bapak yang menjadi imam. Bapak ini namanya adalah Amasya. Ini gambarnya. Coba adik-adik lihat. Ini gambar imam yang baik atau imam yang jahat ya. Dan menurut adik-adik, imam ini sombong atau tidak ya? Sepertinya sombong, Kak. Iya, Kak, dia sombong. Adik-adik harus mengerti ini. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong dan jahat, apalagi menyembah berhala. Dan lagi adik-adik juga harus tahu ini, bahwa jabatan atau pangkat atau kedudukan atau pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan sanggup membuat orang-orang biasa menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Tuhan bisa memilih siapa saja jadi alatnya, jadi utusannya, jadi duta besarnya Tuhan. Jadi jawaban yang benar adalah ini adalah gambar imam yang sombong dan jahat. Ia tidak menjaga hidupnya kudus. Dan siapa nama imam ini tadi? Amasya, begitulah namanya. Beginilah lanjutan ceritanya. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Ini adalah utusan Imam Amasya yang sedang berbicara kepada Raja Yerobeam.
Raja Israel yang berdosa kepada Tuhan karena menyembah patung-patung, menyembah berhala. Itu kan gak boleh ya adik-adik. Dan kira-kira utusan Imam Amasya yang jahat dan sombong itu lagi ngomongin apa ya? Mari kita perhatikan. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi menahan segala perkataan Amos. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Tetapi apa respon Raja Yerobeam adik-adik? Raja Yerobeam acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap berita tersebut. Dan rupa-rupanya raja ini, Yerobeam namanya, adalah raja yang jahat juga loh. Ia menyembah berhala dan tidak mengasihi Tuhan. Raja Yerobeam tidak percaya sama Tuhan. Ia lebih senang cerita tahayul atau cerita yang hanya berdasarkan pada khayalan belaka atau cerita yang tidak masuk akal. Jadi, Raja Yerobeam tenang-tenang saja sekalipun ia tahu bahwa Tuhan akan menghukum dia. Wih, kurang ajar sekali raja ini. Kan gak boleh begitu ya adik-adik. Nah, mari kita lanjutkan. Akhirnya Imam Amasya ketemu dengan Nabi Amos. Siapakah Nabi Amos ini? Nama Amos berarti terbeban atau pemikul beban. Nabi Amos berasal dari Tekoa, sebuah desa yang lebih kurang 19 km sebelah selatan Yerusalem. Ia bukan berasal dari golongan nabi atau imam. Ia adalah seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Coba adik-adik lihat. Imam Amasya yang jahat dan sombong mengangkat tangan kirinya menunjuk kepada Nabi Amos yang dikasihi Tuhan sambil berkata, "Pergilah, enyalah." Wah, jahat sekali Imam Amasya ini adik-adik. Dia sombong dan merendahkan Nabi Amos yang dikasihi Tuhan. Apakah Nabi Amos menjadi rendah diri pada waktu bertemu dengan Imam Amasya yang sombong itu? Lihatlah, jawab Nabi Amos kepada Imam Amasya. Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba dan Tuhan berfirman kepadaku, "Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian tertulis penghukuman bagi Imam Amasya sesuai firman Tuhan dan diringkas menjadi kalimat ya adik-adik supaya adik-adik bisa mengerti. Istrimu jadi pelacur atau perempuan tunasusila atau perempuan nakal yang hidupnya mengganggu suami atau laki-laki lain. Anak-anakmu mati, tanahmu diberikan pada orang lain. Amasya juga mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh menyedihkan sekali. Imam Amasya tidak hidup sebagai hamba Allah. Ia mati sia-sia karena ia telah merendahkan nabinya Tuhan, yaitu Nabi Amos. Padahal Tuhan sendiri yang telah memilih Bapak Amos sebagai nabinya. Memang sih Bapak Amos cuma seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan. Mungkin bagi orang-orang lain
Bapak Amos adalah orang biasa yang tidak berarti apa-apa. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan sanggup membuat orang-orang biasa menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Adik-adik perlu tahu, keberhasilan Nabi Amos untuk memberitakan firman Tuhan tidak dapat diragukan lagi. Hal ini terbukti dari ucapan Imam Amasya yaitu negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Maksudnya perkataan Nabi Amos. Imam-imam pada zaman Nabi Amos hanya imam secara jabatan. Kesusilaannya rusak dan tahayul merajalela di negeri itu. Orang benar dibenci dan ditentang. Para wanita-wanita kaya memeras orang lemah, menginjak orang miskin, dan gemar berpesta. Mereka disebut oleh Nabi Amos dengan sebutan lembu-lembu basan. Luar biasa Tuhan memakai Nabi Amos. Hari ini kita belajar mengerti bahwa Tuhan sanggup membuat orang-orang yang biasa menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Kakak ulangi, Tuhan sanggup membuat orang-orang yang biasa menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan sanggup membuat orang-orang yang biasa menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yuk kita ulangi sampai 3 kali ayat ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Sekali lagi, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin adik-adik berkata bahwa adik-adik adalah anak yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan mau memakai adik-adik jadi hambanya yang luar biasa. Lihat apa yang Tuhan bisa lakukan buat Nabi Amos. Cuma seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan. Tapi Tuhan bisa membuat orang-orang biasa menjadi hamba-hambanya yang luar biasa. Apakah adik-adik mau jadi hamba Tuhan yang siap untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa? Contohnya bisa melayani di gereja sebagai usher, kolektan, singer, worship leader, bisa melayani lewat media sosial untuk memberitakan firman Tuhan, bisa melayani untuk berdoa buat teman-teman yang membutuhkan bantuan doa, bisa melayani untuk mengingatkan teman-teman beribadah di hari Minggu, bisa melayani membacakan firman Tuhan buat adik yang masih kecil. Bahkan nanti adik-adik bisa besarnya menjadi hamba Tuhan atau pendeta, melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Ada juga yang menjadi guru sekolah minggu sama seperti kakak ini. Yang harus diingat bahwa melayani dengan sungguh-sungguh jangan seperti Imam Amasya. Yang mau dipakai Tuhan jadi hambanya, mari berdoa sungguh-sungguh, ambil sikap yang benar. Ambil waktu bicara kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan, pakai setiap kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap dipakai Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dipakai secara luar biasa. Kami mau Engkau pakai seperti Bapak Amos. Mari Tuhan Yesus urapi setiap anak-anak-Mu, pakai setiap anak-anak-Mu menjadi kesukaannya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu secara luar biasa dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan dalam keluarga mereka, dalam cita-cita mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, pakai lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku